Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan tadi kita belum kemudian update pembukaan dari bursa-bursa utama Asia dan kita akan lihat update dari pembukaan bursa-bursa utama Asia seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Untuk Nikkei 225 dibuka melemah 0,1% di level 38.236,07. SCI Singapura dibuka menguat 0,26% di level 3.305,58. Kospi Korea menguat 0,33% di level 2.692,52 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,96%. Dan kita akan tampilkan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relations Mandiri Utama Sekuritas. Ada Elsa dengan support di 434, resistance di 460, rekomendasi buy. Kemudian juga ada Pegas di support 1460, resistance di 1530, rekomendasi buy. Cuan, support di 7600, resistance di 8500, rekomendasi buy. Dan juga GJTL dengan support di 1190 dan resistance di 1260, rekomendasi buy. Ya, Mbak Sulis, kita akan membahas mengenai saham-saham pilihan pagi hari ini. Boleh Anda kemudian sampaikan satu persatu analisis lengkapnya seperti apa, Mbak Sulis? Oke, boleh baik Mas Vicky ya. Jadi yang pertama tadi saya ada infokan di saham Elsa ya. Teman-teman bisa perhatikan di Elsa karena kalau secara tren untuk short termnya ya di Elsa itu berhasil breakout. Pertama dia ada bentuk double bottom, terus berhasil menguat, lanjut lagi ada breakout di level breakout support resisten minor di sekitar 420. Jadi secara potensi ini bisa lanjut penguatan didukung juga dengan akumulasi yang cukup lumayan. Itu jadi target dari saya sendiri di level 450 dan area stop loss di level 420. Hal ini juga didukung dengan kinerja Elsa di kuartal pertama di tahun 2024 ini mencatatkan pertumbuhan kinerja yang cukup baik gitu karena labanya meningkat sampai dengan 59% secara year on year ya. Jadi ini cukup menarik ya untuk di Elsa, Mas Wiki. Oke, secara bulanan sudah naik 11,22% dan mingguan sudah naik atau menguat 4,81% untuk Elsa. Secara valuasi sebetulnya Elsa seperti apa sih, Mbak Suci? Oke, kalau secara valuasi memang Elsa masih cukup menarik ya dari Hmm. segi rasio-rasio keuangan yang masih cukup sehat juga bahkan di kinerja terbaru ya di kuartal pertama tahun 2024 ini Elsa baru saja mencatatkan EBITDA yang cukup positif gitu. Jadi ini hal menarik juga untuk Elsa didukung juga mungkin kalau kita melihat dari secara sektoralnya ini Elsa yang lebih tertinggal gitu dibandingkan saham-saham oil lainnya seperti MEDC terus juga Raja yang memang sudah menguat terlebih dahulu. Jadi Elsa ini bisa menjadi pantauan untuk teman-teman investor. Level terakhir di RTI ada di level 434, artinya ini sudah masuk ke area buy. Untuk Elsa Mhm. sendiri bisa langsung masuk ya. Stop Iya, loss-nya di bisa. 420. 20. Targetnya ini adalah target price dalam waktu berapa lama, Mbak Sulis, dan rekomendasinya hanya untuk jangka pendek kah untuk Elsa atau seperti apa? Oke, kalau kita lihat untuk target 460 itu mungkin bisa di swing ya di Mhm. sekitar 1 sampai dengan 2 minggu dan kalau kita lihat untuk jangka panjangnya Elsa sendiri ini memang sudah bergerak dalam tren bullishnya gitu. Jadi masih bisa Hmm. untuk diajak dalam jangka waktu yang lebih lama. Oke, baik, dari Elsa kita ke Pegas, seperti apa analisisnya? Oke, Pegas sendiri memang didukung dari penguatan harga komoditasnya ya, natural gas yang dimana hari ini menguat sampai dengan 5%-an, itu juga bisa menjadi booster penguatan harga Pegas. Dan kalau kita lihat dari pergerakan teknikalnya, Pegas ini baru saja membentuk gap up pada saat pengumuman rilisnya laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024, yang dimana mencatatkan laba itu sampai dengan 40% gitu. Jadi itu ada potensi untuk bisa lanjut penguatan sampai ke level sekitar 1530-an ya untuk menjadi area targetnya. Oke, satu minggu sudah menguat 11,74%, satu bulan sudah menguat 10,07%. Valuasi untuk Pegas sendiri seperti apa, Mbak Sulis? Masih murah atau dibandingkan dengan peer-nya atau seperti apa? Ya, kalau dari sisi valuasi masih cukup menarik ya. Dari sisi Pegas ini masih murah kalau kita lihat dari rasio PER maupun dari PBV-nya. Baik, oke. Itu tadi dia analisis dari Elsa dan juga Pegas untuk Cuan dan juga GJTL. Kita akan bahas usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pembukaan sesi 1. IHSG menguat 0,43% atau sebanyak 30,251 poin di level 7.147,676. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainer sejauh ini di pembukaan sesi 1 di antaranya adalah BBCA, Boga Film, JPFA, Pegas, MHKI, TPIA, Nasi, dan XL. Sementara top losers diantaranya adalah ada AMMN, Cuan, Atla, HMSP, TWSK, SMGR, Silo, TCPI, CMNT, dan juga Live. Mbak Sulis, Cuan masuk top loser sejauh ini, possibility untuk bisa masuk seperti apa? Atau bisa dimanfaatkan? Oke, ya memang untuk pelemahan cuan hari ini masih bisa dipantau untuk buy on weakness ya Mas Ya, Wiki karena masih tertahan juga di area supportnya, jadi masih bisa untuk masuk. baik. Di level entry-nya di 7.600, targetnya di 8.500 ya. Analisis secara Ya. harga dan valuasi seperti apa untuk Cuan? Oke, kalau dari sisi valuasi dibandingkan dengan sektoralnya ya, seperti di brand itu cuan masih lebih murah ya dari sisi PER maupun PBV-nya gitu. Jadi masih cukup menarik. Terus juga ditambah di antara saham-saham grup Pak PP di lainnya ya, selainnya ya itu memang mencatatkan penurunan kinerja. Nah, cuan sendiri yang berhasil penguatan dari sisi labanya, seperti yang tadi diinfokan. Oke, artinya ini memang dimanfaatkan untuk ambil untung dulu dari apa namanya aksi beli yang sudah dilakukan oleh investor beberapa waktu yang lalu, atau seperti apa, Mbak Sulis? Oke, untuk cuan sendiri ini memang masih ada peluang ya untuk naik, jadi memang koreksinya masih bisa untuk dipantau gitu. Mhm. Oke, level masuk yang Anda rekomendasikan adalah di level 7.600 dan sekarang level terakhir ada di 7.475. Artinya ini lebih murah daripada harga ataupun level masuk yang Anda rekomendasikan ya, Mbak Sulis ya? Iya, betul. Jadi Oke, masih bisa masuk. baik. Menengah ke panjang untuk saham cuan atau seperti apa? Oke, kalau untuk menengah ke panjang melihat dari prospek bisnisnya cuan yang dimana baru saja melakukan akuisisi jumbo ya, seperti yang di PTRO kemarin salah satunya itu juga bisa menjadi sentimen trigger untuk penguatan di kinerja selanjutnya itu menjadi sentimen positif. Lalu kalau untuk secara teknikalnya cuan ini memang cukup memiliki gap cukup banyak ya di awal-awal sekitar harga 9 ribuan, terus juga 10 ribuan gitu. Jadi kalau memang berhasil breakout di level 8.500, secara peluang ada potensi untuk cuan bisa lebih menguat lagi. Kita tinggalkan cuan, kita ke gajah tunggal TBK. Analisisnya seperti apa, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk GJTL ya, yang dimana pada perdagangan hari ini tuh menguat sekitar 0,42%, ini masih on track sesuai pola yang terbentuk ya setelah dia rebound dari area supportnya. Jadi ini juga dari indikator moving average-nya ada potensi untuk golden cross. Jadi sinyal baik untuk GJTL bisa ke target terdekat sekitar 1.260 Mas Wiki. Oke, level terakhir di level 1195. Level masuk yang Anda rekomendasikan di level 1190 masih ada di area ideal lah ya untuk bisa masuk ke GJTL. Baik, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada Elsa, Pegas, Cuan, dan juga GJTL. Mbak Sulis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga analisis yang Anda sampaikan pagi hari ini dapat menjadi referensi untuk pemirsa IDX Channel dan juga sobat investor di luar sana ya. Thank you Mbak Sulis, sukses dan juga Oke. sehat selalu, sampai jumpa.